Universitas Diponegoro atau Undip merupakan salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Universitas Diponegoro memiliki Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi merupakan 3 pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa maupun sivitas akademika di sebuah perguruan tinggi. Tridharma tersebut terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Salah satu kewajiban mahasiswa terkait pengabdian kepada masyarakat ialah adanya kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN. Saya bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian berupa kuliah kerja nyata atau KKN dan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D di Desa Kesongo. Desa Kesongo merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang dengan luas wilayah sebesar 426.428 hektar. Di sebelah timur, Desa Kesongo berbatasan dengan Kota Salatingga. Di bagian barat berbatasan dengan Rawapening. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Lopait dan di bagian selatan berbatasan dengan Desa Candirejo. Perkenalkan, saya Fani Rizkiani, mahasiswa peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Yuk simak video setelah ini untuk menyaksikan keseruan dan pengalaman yang saya rasakan selama menjalani kegiatan KKN dan PHP 2D di Desa Kesongo. Mayoritas lahan yang ada di Desa Kesongo berupa lahan pertanian dan perkebunan. Dengan kondisi geografis yang demikian, mayoritas penduduk Desa Kesongo memiliki mata pencaharian sebagai petani. Namun, di balik itu semua, terdapat banyak potensi desa yang masih belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu di antaranya adalah Eceng Gondok yang berasal dari hamparan perairan seluas 1.670 hektar. Salah satu potensi Desa Kesongo di aspek ekonomi dan pariwisata adalah adanya wisata Kesongo Kultur yang menyajikan keindahan pemandangan alam Kesongo dan Rawapening, serta beragam kuliner makanan khas daerah yang ditawarkan di Kesongo Kultur ini. Pedesaan yang subur dengan tumbuhan yang menghijau mendukung mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani. Selain lahan yang subur, Desa Kesongo memiliki banyak potensi sumber daya alam lainnya. Salah satunya adalah Eceng Gondok. Karena secara geografis, desa ini berbatasan langsung dengan Rawapening. Eceng Gondok sebenarnya menjadi potensi alam yang dapat membantu meningkatkan perekonomian Desa Kesongo. Namun, sebagian besar masyarakat yang memanfaatkan potensi Eceng Gondok ini hanya sebatas menjualnya dalam keadaan mentah tanpa pengolahan lebih lanjut. Sementara, daun dan akarnya dibiarkan menumpuk dan membusuk di area perairan Rawapening, menjadi gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Melimpahnya Eceng Gondok dari Rawapening yang berbatasan langsung dengan Desa Kesongo dapat dimanfaatkan berbagai bagiannya. Humus Eceng Gondok atau tanah yang berasal dari pelapukan Eceng Gondok dapat menjadi salah satu potensi Desa Kesongo yang luar biasa. Humus Eceng Gondok di Desa Kesongo diolah menjadi pupuk Eceng Gondok dengan beberapa tambahan nutrisi penting bagi tanah dan tanaman. Pupuk ini disebut sebagai Porek Songo. Dengan adanya pupuk Eceng Gondok ini, Desa Kesongo juga memiliki kebun wisata edukasi urban farming dengan berbagai tanaman, buah, dan sayur sebagai salah satu bentuk pemanfaatan Porek Songo selain untuk keperluan komersil. Selanjutnya, saya dan teman-teman melaksanakan 2 program monodisiplin dan 2 program multidisiplin di Desa Kesongo. Program monodisiplin yang pertama ialah edukasi isi piringku kepada anak-anak di PAUD Al-Hidayah Kesongo yang dilaksanakan pada Jumat 19 November 2021. Permasalahan gizi di Indonesia ternyata masih cukup besar. Hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan bahwa
sebesar 17,7% anak-anak usia di bawah 5 tahun masih mengalami permasalahan gizi. Sebesar 3,9% anak mengalami gizi buruk dan sebanyak 13,8% mengalami gizi kurang. Pelaksanaan kegiatan di PAUD Al-Hidayah Kesongo dilaksanakan secara tatap muka, menyarankan para anak-anaknya untuk membawa bekal atau jajanan dari rumah masing-masing untuk dimakan pada saat jam istirahat. Makanan yang dibawa setiap anak sangat variatif, namun belum ada yang sesuai dengan pedoman pesan gizi seimbang. Oleh karena itu, diperlukannya pengenalan kepada anak-anak dan para orang tua terkait isi piringku agar gizi anak terpenuhi dengan baik. Program monodisiplin yang kedua adalah edukasi hipertensi dalam mengatasi tingginya kasus hipertensi kepada ibu-ibu PKK Desa Kesongo. Hipertensi memiliki istilah silent killer atau penyakit yang membunuh secara diam-diam. Permasalahan yang dihadapi masyarakat ialah sering jadi tekanan darah para warga Desa Kesongo sangat tinggi, yaitu lebih dari 180/100 mmHg. Hal ini ditemukan ketika pelaksanaan kegiatan vaksinasi di Balai Desa Kesongo. Dengan adanya sosialisasi tentang hipertensi ini, diharapkan kasus hipertensi di Indonesia, khususnya Desa Kesongo, bisa terus menurun dan masyarakat yang ingin vaksin namun memiliki tekanan darah yang tinggi bisa kembali normal, supaya semua masyarakat dapat kembali sehat dan terhindar dari penyakit dan virus yang ada. Selanjutnya, terdapat program multidisiplin yang saya laksanakan. Yang pertama adalah sosialisasi pentingnya melakukan vaksin COVID-19 kepada ibu-ibu PKK Dusun Banjaran RW 9 Desa Kesongo. Berdasarkan hasil asesmen dengan bidan desa setempat, minat masyarakat Desa Kesongo di Dusun Banjaran ini terhadap vaksinasi COVID-19 masih kurang, serta target capaian vaksin belum sesuai. Maka dari itu, saya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya mendapatkan vaksin supaya masyarakat mau untuk divaksin dan sebagai salah satu upaya untuk pencegahan COVID-19. Program ini bertujuan untuk mengajak ibu-ibu PKK dan keluarganya yang belum divaksin agar segera melakukan vaksinasi, serta meningkatkan peran ibu-ibu PKK dalam mencegah COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku. Pada saat sosialisasi, dilengkapi pula dengan pembagian modul yang berisi informasi seputar vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Program multidisiplin yang kedua adalah sosialisasi terkait pentingnya mengatasi stres di masa pandemi COVID-19 kepada ibu-ibu PKK Desa Kesongo. Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan kepada beberapa masyarakat Desa Kesongo, ditemukan bahwa mereka pernah mengalami rasa stres. Maka dari itu, dilakukan inisiasi program kegiatan penyuluhan pencegahan stres dalam menjaga kesehatan jiwa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat kepada orang yang sedang mengalami stres, mengetahui penyebab stres, serta cara mengatasi stres dalam rangka menjaga kesehatan jiwa. Salah satu cara dalam mengatasi stres yang ditawarkan ialah dengan melakukan hobi yang bermanfaat. Salah satu hobi yang bisa dilakukan ialah membuat kerajinan. Hal ini sejalan dengan program yang diadakan tim PHP 2D di Desa Kesongo, yaitu workshop kerajinan dari eceng gondok. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat bisa mengatasi stres dengan menganyam, memanfaatkan potensi eceng gondok yang ada di desa, serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Sarwedi, Sekretaris Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dari adik-adik mahasiswa UNIF yang tergabung dalam tim PHP 2D
program holistik pembinaan pemberdayaan desa yang telah memilih Desa Kesongo sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan selama kurang lebih 3 bulan. Yang kedua, dalam proses perjalanannya kami pemerintah desa cukup berbahagia teman-teman tim bisa berdesa dengan teman-teman pemuda, karang taruna, pegiat lingkungan hidup di desa kami. Harapan tentu teman-teman ini selepas kembali dari desa kami, tentu supaya tidak melupakan bahwa panjenengan pernah dalam sejarah hidup ikut turut serta berkontribusi terhadap penanganan lingkungan hidup di Desa Kesongo. Karena kami Desa Kesongo, bahwa di Kesongo panjenengan pernah punya cerita dalam rangka membantu pemerintah mengurangi dan menanggulangi sampah, membantu pemerintah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan berbahan dasar organik. Saya doakan semoga panjenengan semua yang telah berbuat banyak di desa kami, panjenengan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa segera lulus kuliah, bisa segera membuka usaha, paling tidak bekerja sesuai dengan apa yang telah panjenengan lakukan, panjenengan tempuh di Universitas Diponegoro. Sekali lagi, tidak ada kata lain selain ucapan tulus dari kami. Terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman tim PHB2 Undip, sekali lagi selamat telah melaksanakan tugas dengan baik di Desa Kesongo. Salam untuk kemajuan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다시는 나를 잃고 싶지 않아. 내 전부를 걸었으니까. Nah, itulah rangkuman dari pengalaman dan kegiatan yang telah saya dan teman-teman saya lakukan selama di Desa Kesongo. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. See you on the next video. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.